Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kami bersyukur hingga pada saat ini Engkau memberikan kami napas kehidupan. Terlebih Bapa, untuk hari Minggu ini kami boleh diberi kesempatan untuk tetap mendengar firman-Mu. Berkati kami dan curahkan Roh Kudus-Mu hingga kami beroleh hikmat untuk mengerti dan semakin percaya akan firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan untuk menjalani hari-hari yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam Minggu Jubilate tanggal 3 Mei 2020 hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai dengan 36. Saya akan bacakan bagi kita boleh ikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah keluarga. Sekali seminggu mereka sempatkan untuk makan bersama. Dan di kesempatan itu, kelima anaknya diberikan kesempatan untuk mengucap syukur atas apa yang mereka nikmati. Dari anak yang pertama sampai dengan anak yang keempat, memberikan dan mengatakan ucapan syukur seperti hari-hari yang lalu. Lalu mendapat giliran anak yang kelima, anak yang paling kecil. Dia mulai bersyukur sambil berdoa. Melihat sepotong paha ayam yang terhidang digoreng ala kadarnya. Lalu dia bersyukur mengatakan, terima kasih Tuhan untuk ibuku yang telah memasakkan ayam goreng ini. Dan juga aku bersyukur kepada Bapak yang telah membelinya dari pasar. Aku juga bersyukur kepada Abang yang telah membersihkannya. Saya juga bersyukur untuk pedagang ayam ini. Ia boleh menjualnya di pasar. Dan saya juga bersyukur untuk distributor yang mengambil ayam ini dari kandang dan menghantarnya ke pasar. Saya juga sangat bersyukur untuk peternak ayam yang memeliharanya hingga boleh menjadi besar. Dan saya juga bersyukur untuk pembuat makanan ayam itu sehingga boleh menjadi gemuk dan boleh saya santap hingga di meja makan ini. Dia sangat bersyukur dan bersorak-sorai. Dia sangat bersuka cita boleh merasakan nikmatnya sepotong paha ayam yang sebenarnya digoreng ala kadarnya dan harus dibagi dengan 4 saudaranya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dia mensyukuri segala proses yang panjang dan tangan-tangan yang Tuhan pakai untuk menghidangkan sebuah makanan yang biasa-biasa saja. Lalu saudara yang terkasih, kita juga diajak untuk hal yang demikian, untuk bersyukuri, untuk bersuka cita dan mengucap syukur atas makanan dan minuman yang terhidang tersedia di hadapan kita sekarang. Walaupun itu hanya makanan yang biasa-biasa saja, atau makanan yang setiap harinya menjadi rutinitas, atau mungkin kadarnya, kualitas dan kuantitasnya sangat berbeda dari hari-hari yang lalu sebelum masa COVID-19 ini.
Kita diajak untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena makanan dan minuman itu ternyata memiliki proses yang panjang dan tangan-tangan yang Tuhan berkati untuk boleh kita nikmati, untuk boleh kita makan. Mulai dari petani yang masih setia untuk menanam, mulai dari peternak, pedagang, dan semua yang terlibat, sehingga kita boleh menikmati makanan dan minuman yang kita makan sampai pada hari ini menjadi sarapan atau makanan siang dan malam. Lalu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebenarnya memang makanan itu hal-hal yang biasa saja dan tidak ada yang spesial. Tetapi rasa syukur itu, rasa sukacita itu datang dan muncul karena kita melihat proses yang Tuhan pakai dan tangan-tangan yang Tuhan berkati hingga boleh menjadi makanan kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, demikian halnya dengan kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini, kita sehat sampai saat ini, kita beroleh napas kehidupan hingga saat ini, menghirup udara seperti biasa-biasanya. Memang seakan-akan tidak ada yang wow, tidak ada yang luar biasa dalam kejadian itu, tidak ada yang berbeda. Tapi kita diajak untuk selalu bersyukur, untuk selalu bersukacita, untuk selalu bersorak-sorai. Kita dapat menikmati, menghirup udara, dan sampai saat ini kita diberikan napas kehidupan. Walaupun kita mengalami banyak tekanan secara fisik karena harus berdiam di rumah. Kita mengalami tekanan karena mata pencaharian yang semakin berkurang. Kita mengalami tekanan di mana pekerjaan kita harus terhenti, di PHK, di mana kita tertekan harus dirumahkan dengan gaji yang hanya menerima 50%, di mana kita juga tertekan untuk memakan makanan dan minuman yang kualitas dan kuantitasnya lebih rendah jauh daripada sebelum masa COVID-19 ini. Lalu saudara yang terkasih, apa yang membuat kita untuk mampu bersyukur dan bersukacita? Kembali melihat ternyata ada proses yang panjang dan berkat-berkat yang Tuhan pakai melalui tangan-tangan. Kita mensyukuri jika petani masih mau bercocok tanam, para peternak masih mau memelihara ternak untuk boleh menikmati daging. Semuanya itu menjadi luapan bersyukur bagi kita. Karena itu saudara yang terkasih, kita juga bersyukur untuk para pedagang yang masih setia untuk berjualan. Kita bersyukur bagi mereka yang setia untuk menyalurkan kebutuhan hidup kita, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Dan terlebih lagi kita ingat, kita ada saat ini dan hidup saat ini, kita mensyukuri ternyata di luar sana jauh dari pandangan kita masih ada orang yang setia untuk mendoakan kita. Dan kita juga bersyukur untuk tim medis dan jajaran pemerintah yang selalu setia menjadi garda terdepan untuk merawat, mengobati, mencari obat penangkal pada COVID-19 dan berjuang di depan untuk menyelamatkan kita agar semua tidak tertular. Bukankah itu hal yang membuat kita untuk bersukacita, membuat kita bersorak-sorai dan bersyukur bahwa kita ada karena banyak orang yang Tuhan pakai. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hanya sekarang kita disuruh untuk berjuang, menjauhkan hati yang selalu bersungut-sungut, idosi pada otak. Kita diajak untuk berjuang, untuk tidak selalu bersungut-sungut. Tetapi bagaimana kita diajak untuk selalu mensyukuri atas makanan, minuman, dan hidup yang kita nikmati saat ini. Walaupun terasa terkekang, terasa terbatas. Sesungguhnya saudara yang terkasih, tidak cukup hanya mengucap syukur atau thanksgiving. Tetapi lebih daripada kita diajak untuk hidup dengan rasa syukur, hidup dengan sorak-sorai, hidup dengan sukacita. Sehingga hidup kita yang penuh syukur ini tidak sebatas thanksgiving lagi, tetapi kita hidup thanks living. Bagaimana
kita menghidupi, menjiwai hidup yang selalu bersyukur. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita mampu untuk bersorak-sorai, bersuka cita dan bersyukur? Seperti latar belakang daripada nats ini merupakan sorak-sorai, merupakan syukur dan sukacita Raja Daud bersama-sama dengan bangsa Israel ketika tabut perjanjian Allah yang sempat direbut dan dirampas oleh bangsa Filistin berbulan-bulan di sana, dan akhirnya kembali kepada bangsa Israel selama 20 tahun diletakkan di Kiryat Yearim. Lalu sesudah Raja Daud memimpin, Yerusalem menjadi ibu kota, mereka pindahkan tabut perjanjian itu ke tengah-tengah Yerusalem, sehingga mereka bersuka cita, mereka bersorak-sorai, melompat-lompat kegirangan, mempermuliakan Allah. Karena tabut perjanjian itu, mereka rasakan Allah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Karena tabut perjanjian Allah, mereka anggap bahwa Allah hadir. Kata saudara yang terkasih, sorak-sorai, sukacita dan rasa syukur yang meluap-luap dirasakan oleh bangsa Israel dan Raja Daud saat itu karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Lalu dikatakan tadi, apa yang membuat kita mampu bersorak, bersyukur dan bersukacita? Dengan menghadirkan Allah. Dengan hadirnya Allah, saudara yang terkasih, di tengah-tengah pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah aktivitas kita, maka damai, maka sukacita, maka sorak-sorai dan rasa syukur akan selalu meluap-luap sepanjang hari, setiap saat. Hadirkan Allah, maka sorak-sorai, damai sejahtera akan terjadi. Karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, walaupun di masa duka dan di masa suka, kalau Allah yang hadir, maka sorak-sorai dan sukacita akan senantiasa hadir di tengah pribadi, keluarga, lepas keluarga, lingkungan sekitar, dan alam semesta ini. Kita boleh lihat dalam ayat 34, bahwasanya kasih setia Allah selama-lamanya. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita boleh lihat contoh dalam Alkitab, bagaimana Allah hadir mendatangkan rasa sukacita. Raja Saul dipenuhi dengan rasa cemburu, rasa iri, rasa dendam, gelisah. Kalau bahasa sekarang dikatakan galau. Dia tidak mampu bisa tenang. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak nyaman ketika roh Allah meninggalkan dia. Itu kita boleh baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Dia dirundung rasa gelisah yang luar biasa ketika roh Allah meninggalkan dia. Sebaliknya, Raja Daud bersorak-sorai, bersukacita, melompat-lompat kegirangan, menari-nari, bernyanyi-nyanyi, karena roh Allah diam di dalam dia. Kita ingat lagu sekolah minggu yang mengatakan, bila roh Allah ada di dalamku, kukan bernyanyi seperti Daud bernyanyi, kukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalam Daud, sehingga sukacitanya meluap-luap sepanjang hidupnya. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, itulah kata kunci bagaimana kita mampu bersukacita, bersorak-sorai, walaupun sekarang di masa COVID-19, virus corona belum kunjung selesai dari muka bumi ini, masih membuat kita ketakutan dan serasa tercekam. Tetapi hadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana caranya menghadirkan Allah? Sama seperti Raja Daud, dia selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Dalam doanya, dalam nyanyiannya dan mazmurnya, dia selalu menjalin komunikasi yang baik dengan Allah. Itu terbukti dalam kitab Mazmur, hampir 85% itu adalah syair puisi, nyanyian, doa, ungkapan rasa syukur dan kesaksian Daud tentang baiknya Allah. Demikian juga dengan kita,
untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan kita tidak jauh. Tetaplah setia berdoa, tetap bermazmur, bernyanyi-nyanyi, mempermuliakan Tuhan, bersekutu, beribadah, berdoa, dan berseru kepada Allah. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk membuat pertanyaan wake di tengah-tengah keluarga masing-masing, beribadah minggu di tengah-tengah keluarga masing-masing. Kita berdoa pribadi lepas pribadi, kita berdoa antar keluarga. Saat itu kita menghadirkan Allah karena kita sedang berdoa padanya, bernyanyi padanya, bersyukur kepadanya. Karena saudara yang terkasih, epistel kita juga dalam minggu ini mengingatkan. Itu yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 19 sampai ayat 20. Dia katakan bagaimana kita bermazmur, berdoa, tetap setia memuji-muji Allah. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita telah mampu merasa Allah itu hadir dan kita bersorak-sorai dan bersukacita, maka kita akan mengajak dan mampu melakukan dan menyatakan Allah hadir kepada alam semesta ini, sehingga langit dan bumi dan segala isinya bersorak-sorai dengan cara memeliharanya, melestarikannya, mengelolanya, sehingga dengan hasilnya bumi sedang memuji-muji Allah. Dengan isi lautan menghasilkan ikan dan segalanya, dia sedang memuji-muji Allah. Dengan suara angin yang begitu indah dan suara angin yang menyentuh membuat sejuk, itu sedang memuji Allah. Dengan indahnya jagat raya ini, bulan bintang dan matahari bersinar, indahnya dan kemegahannya, dia sedang memuji Allah dan bersorak-sorak mempermuliakan Allah. Manusia dan alam raya memuji-muji Allah. Itu yang disaksikan oleh Raja Daud, dan itu yang harus kita nyatakan di tengah-tengah dunia ini. Walaupun sedang tertekan dan merasa tercekam karena masa COVID-19 ini, baik kita dan seluruh alam ciptaan ini bersorak-sorak memuji, memuliakan Allah. Itu tertulis tadi di ayat 31 sampai dengan 33. Kita dan seluruh ciptaan bersorak-sorai memuji Allah. Kata saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tanpa kita sadari sudah berjalan 5 minggu, tanggal 29 Maret, tanggal 5 April, tanggal 12 April, tanggal 19 April, dan tanggal 26 April. Dan ini adalah ibadah yang ke-6. Kita harus ibadah minggu di rumah masing-masing tanggal 3 Mei. Kita harus tetap bersorak-sorai. Kita harus tetap bersukacita. Kita harus tetap bersyukur dengan menghadirkan Allah, setia berdoa, setia beribadah di rumah kita masing-masing. Sehingga kita memiliki sukacita yang luar biasa, sama seperti bangsa Israel bersorak-sorai ketika tabut perjanjian Allah kembali ke tengah-tengah mereka, ketika mereka terbebas dari pembuangan Mesir. Bersorak-sorai seluruh umat Kristen ketika Yesus bangkit memenangkan kita dan melepaskan kita dari dosa dan memberikan kita pengharapan untuk beroleh hidup yang kekal. Kita juga di masa yang singkat ini, di masa yang dekat ini, kita memiliki pengharapan. Kita juga akan diberi jawaban atas kerinduan kita, sehingga alam raya kita dan seluruh ciptaan Tuhan akan bersorak-sorai, akan berjubilium, menang dan bersukacita, bebas dari virus corona, sehingga COVID-19 ini meninggalkan bumi ini, sehingga seluruhnya boleh bersorak-sorai kembali mempermuliakan Allah di bait sucinya ini. Karena itu saudara yang terkasih, sebab Tuhan tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Dan firman-Nya yang menguatkan kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan
masa depan yang penuh dengan harapan. Kita akan bersama-sama bersorak-sorai. Amang, inang, Naposo Bulung, sekolah minggu, dan seluruh orang-orang percaya, kita yakin kita akan terbebas dari virus corona ini. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengajak kami untuk tetap bersukacita, bersorak-sorai mempermuliakan Tuhan, sehingga kami yang sedang rindu untuk terlepas dari masa pandemi COVID-19 ini, kami boleh menemukannya dan boleh menerima jawaban doa kami melalui Engkau Tuhan. Engkau akan berikan kami titik terang, sehingga kami boleh bersukacita, bersorak-sorai tepat pada waktu yang indah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Kami percaya melalui firman-Mu ini kami dikuatkan untuk mampu selalu bersukacita hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.